Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan di kesempatan ini untuk melanjutkan kitab Safinatun Najah. Di kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan baca kita ulang sedikit. Wasallallahu, semoga salawat Allah wasallama dan salam dari Allah ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup bagi para nabi. Nah, berkaitan dengan salawat dan salam, di sini ada ungkapan ala sayyidina Muhammadin. Penyebutan sayyidina di antara umat Islam memang ada perbedaan pendapat. Tapi pada prinsipnya, 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki maupun Hambali, tidak ada masalah berkaitan dengan penyebutan sayyidina. Dan penyebutan sayyidina ini berkaitan dengan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, jangan memanggil, jangan menyebut baginda Nabi itu seperti menyebut, memanggil di antara kita dengan sesama kita. Apa yang disebut memanggil ataupun menyebut di antara sesama, menyebut dan memanggil di antara sesama kita itu adalah menyebut seseorang dengan namanya secara langsung. Nah, Udin, Junet, Budi, Iwan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena itulah kemudian para ulama dalam menyebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyebut nama Muhammad secara langsung, tapi selalu menyebutkan apakah menggunakan Sayyidina Muhammad ataukah Nabiyina Muhammad, Habibina Muhammad, atau yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan tidak langsung ala Muhammad, tapi menggunakan Sayyidina. Ini berkaitan dengan adab dan sopan santun, sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, jangan memanggil Rasul seperti memanggil sesama kita. Ini ala Sayyidina Muhammadin. Dan di sini diberi sifat khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Dan ini betul-betul penting, dan bagian dari akidah yang pokok, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Apabila ada pengakuan ada nabi setelah beliau ataupun ada rasul setelah beliau, maka gugur syahadatnya, gugur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akidah prinsip, akidah pokok, akidah Islamiyah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya wa alihi, semoga salawat dan salam ini pun tercurah kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini
ada beberapa kategori gitu ya. Ketika kita berbicara tentang keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah zakat, nah yang berarti keluarga Nabi Muhammad yang ini termasuk kelompok yang tidak boleh menerima zakat, bukan mustahik zakat, maka yang disebut keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan dari Hashim dan keturunan dari Muthalib. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang berpendapat hanya Bani Hashim saja, tidak termasuk Bani Muthalib. Kemudian berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika yang dimaksud itu adalah ahlul bait yang ada pada ayat innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti ila akhirih, ila akhir ayat, yang dikatakan sebagai orang yang disucikan, maka yang dimaksud pada ayat tersebut dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para istri baginda Nabi, kemudian putra baginda Nabi secara khusus Ibunda Fatimah, mantu baginda Nabi sahabat Ali bin Abi Thalib, serta cucu baginda Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini kalau kita berbicara ahlul bait gitu dalam ayat tentang kesuciannya ahlul bait. Kemudian kalau kemudian yang dimaksud Ali Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad itu adalah umat ijabah dalam masalah doa, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam pendapat yang lain, orang-orang yang beriman. Jadi apakah kamu memiliki pertalian nasab, pertalian silsilah terhubung secara darah dengan baginda Nabi Muhammad ataupun tidak? Selama dia adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan sholawat dan salam, karena sholawat dan salam ini termasuk dalam kategori doa, maka kita bisa memaknakan bahwa keluarga Nabi Muhammad yang dimaksud di sini adalah setiap mukmin muslim, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam juga kita sampaikan semoga tercurah kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang dikatakan sahabat? Nah, setidaknya orang yang dikatakan sahabat Nabi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria seseorang itu dinyatakan sebagai sahabat Nabi itu adalah hidup sezaman dengan masa hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua umat Nabi Muhammad yang tidak hidup sezaman dengan masa hidupnya Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan sahabat Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, kemudian orang ini beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi, seorang mukmin muslim. Jadi kalau dia hidup pada masa baginda Nabi tapi tidak beriman, maka orang-orang ini bukan sahabat Nabi. Contoh misalkan Abu Jahal. Abu Jahal ini hidup sezaman dengan masa hidupnya baginda Nabi, tapi mereka tidak beriman. Maka mereka tidak dinyatakan sebagai orang yang masuk kategori sahabat.
Yang ketiga, kemudian yang dinyatakan sebagai sahabat Nabi, kriterianya adalah bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orangnya hidup pada masa baginda Nabi, beriman kepada baginda Nabi, tapi kemudian tidak sempat bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad, maka dia tidak dinyatakan sebagai sahabat. Contohnya itu adalah Syekh Uwais Al-Qarni. Syekh Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup sezaman dengan masa hidupnya baginda Nabi Muhammad. Beriman, bahkan kesolehannya sampai dikabarkan dan dipuji oleh baginda Nabi secara langsung. Tapi Syekh Uwais Al-Qarni ini tidak sempat bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhadap-hadapan seperti kita manusia berhadap-hadapan ini. Maka Syekh Uwais Al-Qarni ini tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting gitu ya, ketika kita menyampaikan wasahbihi sahabat Nabi, siapa yang termasuk sahabat Nabi tersebut. Ajma'in, seluruhnya. Jadi semoga sholawat dan salam itu tercurah kepada baginda Nabi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau seluruhnya. Selanjutnya, wala haula, dan tiada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Sifatnya Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azimi, yang maha agung, yang maha mulia. Nah, kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini adalah kalimat yang menunjukkan betul-betul keimanan, ketawakalan, kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana betul-betul menunjukkan ketauhidannya, bahwa tidak ada apapun kecuali itu dengan pertolongan Allah, kecuali semua itu adalah qada dan qadarnya Allah. Ini pembukaan muqaddimah dalam kitab Safinatun Najah ini. Selanjutnya kita masuki pasal yang pertama, faslun. Ini satu pasal, arkanul Islami, rukun-rukun Islam, khamsatun, seluruhnya ada 5. Ini kita berbicara tentang rukun Islam. Nanti kita sudah umum belajar ada rukun Islam, ada rukun iman, dan yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman. Ini sebetulnya awalnya kita harus berbicara dulu tentang rukun agama, atau kita sebut dengan arkanuddin. Nah, arkanuddin ini seluruhnya ada 3. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Dalam penyebutan ada yang iman, Islam, ihsan, ada yang Islam, iman, ihsan. Nah, ini tidak usah kemudian menjadi permasalahan, karena memang ketika kita merujuk kepada hadis yang menjadi dasar keberadaan rukun agama ini, kita akan menemukan riwayat yang berbeda tentang urutan penyebutannya. Ada riwayat tentang iman dulu, ada riwayat tentang Islam dulu. Jadi kalau ada yang menyebut rukun agama itu iman, Islam, ihsan, ya silahkan. Ada yang menyebutnya Islam, iman, ihsan, silahkan. Tapi rukun agama, iman, Islam, dan ihsan ini bukan sebuah urutan, tapi itu menjadi satu kesatuan untuk kemudian terpenuhinya keagamaan secara sempurna. Dari mana dasarnya ada rukun agama ini? Rukun agama ini dasarnya adalah dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Yaitu karena hadis ini
meriwayatkan ketika baginda Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian datang malaikat Jibril. Bagaimana kisahnya berkaitan dengan kedatangan malaikat Jibril ini? Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan kita yang akan datang. Semoga berkah manfaat.